Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, yaitu saudara-saudaranya, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu, yaitu saudara-saudara Yusuf, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika orang yang takut akan Tuhan mengalami begitu banyak kesialan dalam hidupnya? Mungkin kita akan berpikir orang ini karena kutukan. Atau mungkin kita berpikir orang ini telah berbuat dosa sesuatu sehingga Tuhan menghukum dirinya. Atau mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Mengapa orang yang takut akan Tuhan mengalami banyak kesialan dalam hidupnya? Seperti yang terjadi oleh Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dari masa mudanya, ia dibuang oleh keluarganya. Bahkan dia dianggap mati oleh keluarganya. Dia dibuang ke satu bangsa asing, yaitu bangsa Mesir. Di sana dia menjadi budak. Dia bekerja dengan baik, dengan hidup takut akan Tuhan. Tapi ketika dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia justru difitnah oleh istri tuannya. Akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara ia juga mencoba terus melakukan suatu hal yang baik, bahkan membantu orang-orang di sekitarnya. Namun sekali lagi, ia dilupakan oleh banyak orang. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita akan berpikir Yusuf ini sebagai seorang yang apa? Kita akan berpikir orang ini adalah orang yang paling malang di dunia. Dia mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tapi justru hidupnya penuh dengan kemalangan. Dibuang, dianggap meninggal, hidup baik, difitnah, dan masuk penjara. Tetapi ternyata hidup Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita melihat sampai di akhir hidup Yusuf, kita akan melihat bahwa ada satu turning point dalam hidupnya. Ketika dia tetap terus hidup takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga dia menjadi orang nomor 2 terbesar di Mesir pada waktu itu. Dan dengan kehadiran Yusuf, ia bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia waktu itu yang sedang mengalami kelaparan. Lalu saudara-saudara datang kepada Yusuf dan berkata, "Ampuni kami atas apa yang telah kami perbuat di zaman dahulu kala ketika kami membuang." Yusuf berkata, "Oh, memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan hal yang baik bagiku." Mari kasih Tuhan, apa yang kita bisa melihat dari statement Yusuf yang sangat luar biasa ini? Kalau kita melihat statement Yusuf ini, kita akan melihat bahwa Yusuf menjalani kehidupan ini bukan dengan mata biasa, tetapi dia menjalani kehidupan ini penuh dengan mata iman. Ketika kesialan-kesialan terjadi di dalam hidupnya, ia tidak mengutuki Allah. Dia tidak menyimpang dari jalan Allah. Dia tetap berjalan di jalan Allah karena dia yakin bahwa Tuhan akan memberkatinya. Maka dari itu ketika saudara-saudara datang memohon ampun, dia berkata, "Oh, Tuhan merubah hal-hal yang buruk zaman dulu itu menjadi satu hal yang indah." Dan Yusuf adalah bukti nyata bahwa Tuhan bisa merubah hal yang buruk menjadi hal yang indah. Jemaat kasih Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam tahun 2021. Tahun 2020 mungkin begitu banyak kesialan ataupun hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Pandemi, masalah kesehatan, masalah bisnis, mungkin ada beberapa di antara kita di PHK, bisnis sedang turun, masalah keluarga, dan sebagainya. Tapi maukah kita tetap berjalan seperti Yusuf? Berjalan hidup takut akan Tuhan dan berjalan penuh dengan iman. Kita tidak berjalan di dalam dunia ini dengan mata kita biasa. Tapi kita meyakini bahwa setiap orang yang hidup takut akan Tuhan akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Nya berkata, "Rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan rancanganku memberikan masa depan yang penuh dengan harapan." Hari ini kita masuk ke 2021. Marilah kita berjalan dengan iman. We live by faith, not by sight. Artinya kita hidup di dalam dunia ini dengan iman kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan menuntun kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakinlah bahwa hal-hal buruk di masa lalu bisa diubah oleh Tuhan menjadi satu hal yang indah dan membuat hidup kita menjadi hidup
yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, mungkin 2020 ada begitu banyak tantangan dalam hidup kami, tapi kami percaya di dalam Tuhan hal yang buruk bisa diubah menjadi hal yang indah. Tuhan tolong supaya kami menjalani 2021 ini penuh dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dan menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Mohon berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.